Jadi Ya, Selamat malam adik-adik. Halo, selamat malam. Malam dokter. Malam dok. Selamat malam adik-adik.
Malam ini kita akan kuliah distokia ya. Distokia. Apakah slide saya terlihat adik-adik? Terlihat dokter. Ya. Ini kuliah kedua kita ya. Untuk Korti buat semua Google Form ya, nanti biar di malam ini supaya ininya terisi absen Google Formnya. Ingat Korti kirim absen Google Formnya nanti ke saya. Apa itu distokia? Ya, distokia. Kapan distokia ini terjadi? Distokia terjadi pada saat tahap kedua kelahiran. Kelahiran itu ada 3 tahap. Tahap pertama, tahap kedua, dan tahap ketiga. Tahap pertama yaitu dilatasi serviks ditandai dengan kontraksi uterus yang terjadi setiap 10-15 menit sekali. Kemudian terjadi dilatasi serviks, ya serviks terbuka, ya fetus terdorong ke dalam serviks. Kantong allantochorion masuk ke dalam serviks dan pecah. Ya. Serviks terbuka sempurna. Ya. Pada sapi lamanya tahap pertama kelahirannya ini 2-6 jam. Kalau pada sapi darah bisa 12 jam. Tahap kedua kelahiran. Tahap kedua yaitu pengeluaran fetus, di mana kontraksi uterus semakin kuat. 4-10 kali setiap 10 menit. Terjadi kontraksi otot abdomen, kemudian kantong amnionnya pecah, pembungkusnya itu. Kemudian fetus masuk ke dalam pelvis, lamanya 3,5-4 jam. Makanya kalau lebih dari 4 jam bisa dikatakan distokia. Kemudian tahap ketiganya yaitu pengeluaran plasenta, di mana kontraksi uterus tetap terjadi, pembuluh darah plasenta fetalis mengempis, sehingga pertautan antara karunkula dengan kotiledon mengkerut dan menyebabkan lepasnya pertaut tersebut. Kontraksi uterus membantu pengeluaran selaput fetus. Lamanya 5-8 jam, kerbau 3,5 jam. Setelah pengeluaran plasenta, serviks mengeluarkan lendir yang akan menjadi sumbat serviks. Serviks menutup rapat 24 jam setelah pengeluaran plasenta. Nah, apabila lebih dari 24 jam pasca partus tidak terjadi pengeluaran plasenta secara normal, itu disebut dengan retensi plasenta. Itu tahap pertama, kedua, ketiga kelahiran. Distokia terjadi pada tahap kedua kelahiran. Sekarang kita lihat pengertiannya. Distokia, apa pengertian distokia? Distokia adalah lawan dari eutosia. Eutosia artinya kelahiran normal, keadaan di mana kelahiran terjadi tanpa memerlukan bantuan dari luar. Sedangkan distokia yaitu kesulitan kelahiran, di mana tahapan kelahiran, terutama tahapan kedua kelahiran, menjadi lebih lama atau bahkan tidak mungkin bagi induk melahirkan tanpa mendapatkan pertolongan dari luar. Kejadian distokia lebih sering terjadi pada primipara daripada pluripara. Pada kebuntingan kembar juga sering pada kematian fetus dan penyakit uterus. Pada sapi perah kejadiannya lebih tinggi dari sapi potong. Kita lanjut. Nah, penyebab distokia secara umum ada 2, sebab dasar dan sebab langsung. Sebab dasar seperti herediter, nutrisi, manajemen, infeksius, ya, traumatik. Sedangkan sebab langsung maternal dan fetal. Ya, maternal dari induk, fetal dari anak. Kita lihat sebab dasar. Herediter. Ada hernia inguinalis, uterus unicornis, artinya tidak simetris, uterusnya tidak seimbang. Kemudian kelahiran kembar, kemudian hipoplasia saluran kelahiran. Ini sebab dasar, ya, faktor herediter. Kemudian karena faktor nutrisi dan manajemen, hewan primipara pertama kali melahirkan, kemudian kurang pakan, kawin terlalu muda sehingga dia sudah dewasa kelamin tapi tidak dewasa tubuh. Ini bisa menyebabkan juga karena organ anatomi kebidanan seperti kapur pelvis, ya, seperti itu misalnya belum perkembangannya atau belum mencapai puncak, sehingga kurang maksimal, sehingga rongga untuk keluarnya fetus menjadi lebih kecil.
Udah kurang latihan saat bunting. Exercise ini penting, makanya di manusia ibu-ibu yang hamil di atas 6 bulan itu sering diajak jalan kaki. Itu exercise penting untuk meningkatkan kontraksi uterus. Kemudian lanjutan ya penyakit infeksius, misalnya metritis atau radang pada uterus. Ya. Ini bisa menyebabkan kematian juga. Penyakit infeksi penyebab kematian fetus. Nah, inersia uterina kombinasi. Kemudian traumatik ya, seperti terpleset, jatuh saat bunting, torsio uteri, ya, seperti jatuh terpleset kemudian menyebabkan fraktur yang lama bisa menyebabkan torsio uteri atau uterinya terpunting. Ya, sudah jelas itu penyebabnya. Karena kalau terpuntir maka saluran akan tertutup. Sebab lain kombinasi dari penyebab satu dengan penyebab lain. Sebab langsung maternal. Bagaimana kondisi maternal yang bisa menyebabkan terjadinya distokia? Misalnya ukuran pelvis yang kecil, fraktur os pelvis, hipoplasia stenosis penyempitan saluran kelahiran. Itu bisa menyebabkan. Kemudian sebab fetal, fetus, seperti presentasi posisi postur. Nah, presentasi posisi postur ini akan kita bahas nanti di praktikum lebih banyak, bagaimana bentuk. Kemudian fetus mati, monster fetus, anomali fetus. Gak jelas monster fetus itu, karena ukurannya besar. Misalnya, analoginya begini. Monster fetus itu anggap sebuah meja yang ukurannya 1,5 meter. Sementara rongga pintu hanya 1 meter. Berarti dia sudah melebihi. Kalau fetus mati, dia tidak bisa mengeluarkan, tidak bisa merangsang ini hormon di fetus itu yang harusnya bisa merangsang kontraksi uterus menjadi tidak bisa. Kemudian anomali fetus, misalnya fetus berkepala 2, berkaki 5, seperti itu. Ya, itu penyebab. Salah satu penyebabnya yang tadi kedudukan fetus, presentasi posisi postur. Apa itu presentasi? Presentasi adalah hubungan antara sumbu panjang saluran kelahiran induk dengan sumbu panjang fetus. Kalau dia sejajar disebut kolongitudinal, kalau melintang disebut transversal. Presentasi yang normal hanya presentasi longitudinal, baik anterior maupun posterior. Bagian fetus yang masuk ke dalam saluran kelahiran. Nah, pada presentasi longitudinal, kalau kepala yang masuk duluan atau menghadap keluar, itu disebut longitudinal anterior. Kalau bagian belakang atau pantat yang menghadap keluar disebut longitudinal posterior. Itu pada presentasi longitudinal. Bagaimana kemudian pada presentasi transversal? Pada presentasi transversal, apabila punggung yang menghadap keluar disebut dengan transversal dorsal, apabila perut yang menghadap disebut transversal ventral. Itu. Kemudian apa itu posisi? Nah, posisi adalah hubungan dorsal atau punggung fetus pada presentasi longitudinal atau kepala pada posisi transversal terhadap sisi pelvis induk, yaitu sakrum, pubis, ilium kanan dan kiri. Ingat sekali lagi, kalau pada presentasi longitudinal yang menjadi patokan adalah punggung, sehingga penamaannya nanti selalu dorsal, dorso sakral, dorso pubis, dorso ilial kanan, dorso ilial kiri. Itu pada penamaan posisi pada presentasi longitudinal. Kalau pada presentasi transversal ya, adalah hubungan antara kepala dengan sisi pelvis induk kepala fetus. Jadi kalau kepalanya di sebelah kiri maka menjadi cefaloilial kiri. Kalau ke ilium kanan, cefaloilial kanan. Itu pada presentasi transversal. Nah, kemudian apa itu postur? Postur adalah hubungan antara kepala leher dan kedua kaki fetus terhadap tubuh fetus itu. Dan sehingga seperti ini akhirnya menjadi presentasi ada longitudinal anterior, posterior. Posisinya ada dorsosakral, dorsoilial kanan, dorsoilial kiri, dorso pubis. Sedangkan pada presentasi transversal posisinya hanya dua, cefaloilial kanan, cefaloilial kiri. Kalau postur ada leher membengkok ke kiri, fleksio kaki depan, fleksio kaki kiri dan sebagainya. Ya. Kemudian penanganan distokia. Tujuan utamanya adalah mengeluarkan anak dalam keadaan hidup atau mati tanpa menimbulkan luka atau cacat pada induk. Jadi sebisa mungkin induk yang menjadi prioritas keselamatan. Karena ketika induk masih ada, maka
dimungkinkan untuk bereproduksi lagi. Kalau anaknya yang masih, maka induknya mati, perawatannya ini yang cukup sulit. Sehingga induk lebih diutamakan. Demikian dalam prinsip penanganan. Anamneso, ya, dicek kebuntingannya yang keberapa. Riwayat distokia ada nggak sebelumnya? Lama kebuntingannya berapa? Karena pada primivara, kenapa kebunting anamneso itu penting? Oh, ini kebunting primivara. Mungkin dia belum dewasa tubuh, sudah dikawinkan baru dewasa kelamin, sehingga kemungkinan distokia lebih tinggi. Kemudian riwayat distokia sebelumnya apakah ada distokia atau tidak? Karena kalau sebelumnya ada distokia, apalagi dengan faktor maternal penyebabnya, maka kemungkinan distokia akan terjadi lagi. Beda kalau sebabnya adalah faktor fetal. Kenapa faktor fetal bisa terjadi? Misalnya karena perkawinan dengan ras yang lebih besar. Seperti itu, ya. Kemudian lama kebuntingan. Maka kalau lama lebih dari waktu lahir seharusnya bisa distokia. Kemudian pemeriksaan umum kondisi tubuhnya bagaimana, ada rumah atau kurus, sehat atau tidak, suhu tubuh khusus. Nah, pemeriksaan khususnya seperti tadi, kontraksi uterusnya bagaimana, apakah ini yang uterus tidak, kondisi fetus hidup atau mati, kedudukan fetusnya pada saluran apa. Pada hewan sapi ini bisa dilakukan dengan intravaginal. Jadi dimasukkan langsung tangannya ke pipa menuju vagina, ditekan ke bawah. Apabila tidak terjadi kontraksi, maka itu adalah inersia uterina. Seperti itu. Kondisi fetusnya hidup atau mati. Kedudukannya apa? Ketika adik melakukan merogoh intravaginal, masuk uterus, oh ini kepalanya, karena saya pernah melakukan. Kalau pada pemeriksaan kebuntingan, pasti rektal. Tapi kalau ini kan pemeriksaan distokia. Ketika akan lahir, karena serviks sudah terbuka. Ya. Kemudian pelaksanaannya. Bila ada kesalahan posisi dan postur, dilakukan koreksi. Tetap dengan menekan dulu. Diberi menekan artinya mendorong supaya mendapat uang yang lebih besar. Bila diperlukan anestesi epidural untuk lebih memudahkan. Ya, bila tidak mungkin dikeluarkan melalui saluran kelahiran, dilakukan seksio sensor. Ini banyak sekarang dilakukan, utamanya pada sapi Belgian Blue. Kemudian bila perlu dilakukan petotomi, jadi dibunuh fetusnya kalau dengan pisau petotomi. Bentuk operasi kebidanan ada mutasi, meliputi revulsi atau retropulsi, rotasi, versi, dan ekstensi. Revulsi adalah mendorong fetus ya dari kapum pelvis ke kapum abdomen sehingga mendapatkan ruang yang lebih besar. Maka di sana kemudian bisa dilakukan. Misalnya rotasi, apa itu rotasi ya? Perubahan atau perbaikan daripada posisi fetus dari misalnya presentasi longitudinal anterior dorsopubis menjadi presentasi longitudinal anterior dorsosakral. Karena posisi yang normal hanya yang dorsosakral, sedangkan sisanya tidak. Itu rotasi. Kemudian versi. Versi adalah memperbaiki presentasi fetus dari presentasi transversal ke presentasi longitudinal. Kemudian ekstensi yaitu perbaikan postur. Kemudian bisa dilakukan setelah itu tarik paksa. Kalau sekarang ada namanya tarik gadis, gelantungan anti distokia. Petotomi kalau sekarang jarang dilakukan. Kalau dulu petotomi dilakukan jika misalnya merusak fetus, belum ada teknologi sesar yang seperti sekarang. Bagaimana caranya? Umbilikusnya dulu dipotong, baru kemudian dipotong-potong fetusnya ditarik. Kelemahan daripada petotomi bisa melukai uterus induk. Kemudian yang terakhir seksio sensor. Ini sering juga dilakukan sekarang, terutama pada sapi Belgian Blue. Nah ini. Jadi mutasi apakah ini? Memberikan fetus pada presentasi posisi dan postur yang normal. Mutasi dibagi menjadi 4 yang sudah saya jelaskan tadi. Tarik paksa seperti itu. Tarik paksa dilakukan pada kondisi misalnya inersia uterina mediana, inersia uterina atau otomi uterus, fetus mati, fetus yang agak besar. Tapi kalau terlalu besar juga nggak bisa pada monster fetus misalnya. Seperti ini. Kontraindikasinya apa? Apabila kapum pelvisnya kecil. Analoginya meja yang besar masuk ke gerbang yang kecil nggak bisa. Abnormalitas presentasi posisi postur nggak bisa dengan tarik paksa, harus diperbaiki dulu.
Anomali fetus misalnya, fetus berkepala dua itu nggak bisa. Dan monster fetus. Petotomi, pemotong bagian tubuh yang sudah saya ceritakan tadi. Ada petotomi parsial, ada yang total. Exercise pada hewan lebih banyak pada leher. Nah, ini kedudukan fetus. Ini kedudukan fetus yang normal adik-adik. Atau disebut dog sitting karena seperti anjing duduk. Gitu. Ini namanya presentasi longitudinal anterior dorsosakral. Itu yang harus adik-adik. Dorsosakral. Kemudian ini presentasi yang normal. Bisa dilihat sakrumnya apa? Dorsalnya ada ke sakrum. Setelah itu ada ini deviasi lateral kepala dan leher. Jadi kepala leher tertekuk ke samping. Lateral kiri, lateral kanan. Atau kepala leher tertekuk ke arah mana? Arah dia. Kalau ini ke arah kirinya dia. Ini. Karena satu sendi siku terlipat. Sendi siku sebelah kiri. Biar adik-adik tahu. Bisa dilihat di sini. Pada gambar E itu yang paling ini. Itu presentasi longitudinal anterior, dorso pubis, sendi siku sebelah kiri terlipat. Sedangkan gambar A presentasi longitudinal anterior, posisi dorsosakral, kemudian sendi bahu terlipat. Ya itulah adik-adik ya ininya apa namanya kedudukan fetus. Jadi gambar ini yang akan kita praktekkan nanti ya hari Sabtu. Jadi demikian adik-adik. Silakan adik-adik nanti pas praktikum akan saya umumkan jadwalnya hari Jumat kelompok mana saja. Kita akan praktikum nanti di lab kesehatan. Ya adik-adik ya. Ada pertanyaan? Kalau tidak kita cukupkan sampai di sini. Ingat ininya dengan Google Form ya. Apa namanya? Anunya adik-adik dengan Google Form. Apa namanya? Absennya. Kalau tidak ada saya tutup ya adik-adik ya.